Oke, assalamualaikum sahabat teknik. Di video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial, yaitu cara menentukan overload atau PTC ya, masih bagus atau tidak ya. Karena banyak kasus kulkas yang tidak dingin, yaitu disebabkan dengan kerusakan di overload atau PTC ya. Seperti ini contohnya. Ini overload dan ini PTC ya. Di sini ada beberapa overload dan PTC. Nah, gimana sih cara mengetahuinya bahwa PTC ini atau overload ini ya masih bagus atau tidak ya? Yaitu bisa dengan menggunakan dua metode pengukuran ya. Yang pertama, kalian bisa mengukurnya dengan menggunakan apometer seperti ini ya. Dan yang kedua, kalian juga bisa dengan mengukurnya menggunakan test pen ya. Jika kalian tidak membawa apometer di saat perbaikan di rumah orang, bisa juga kalian gunakan test pen untuk mengukur overload seperti ini ya. Tapi kalau kerusakan PTC, kalian bisa lihat nih, di dalam ini ada sebuah penghubung ya. Kalau ininya pecah, ini pecah, otomatis PTC ini rusak ya. Ini bisa dilihat dengan kasat mata walaupun tidak diukur. Kalau di sini pecah atau di sininya ada yang putus, dinyatakan PTC ini rusak ya teman-teman. Nah, gimana sih cara mengukur overload? Ya, langkah pertama kalian posisikan selektor di mode buzzer ya, seperti ini. Karena sistem overload ini adalah sebagai saklar ya. Ini akan memutus jika kompresor mengalami overheat ya, panas berlebih, atau kemungkinan juga macet, dan bisa juga disebabkan dengan kompresor short body ya. Biar tidak menimbulkan kebakaran atau meledak, nah ini akan memutus ya. Nah, cara mengukurnya gampang ya sahabat ya. Nah, kita tinggal taruh selektor yang merah atau bolak-balik juga nggak apa-apa ya, bebas. Nanti akan saya dekatkan. Nah, di sini akan saya ukur satu persatu ya, yang mana yang masih bagus dan yang mana yang sudah rusak ya, dengan menggunakan apometer ya. Nah, yang pertama, nah ini bunyi menandakan overload ini masih bagus ya, karena antara ini dan ini masih terhubung ya. Dan yang kedua, nah ini pun masih bagus ya teman-teman ya. Ini saya pisahkan terlebih dahulu. Sekarang yang ketiga, nah dan ini pun masih bagus ya teman-teman, karena antara ini dan ini masih terhubung ya.
Dan sekarang yang ini, nah ini udah rusak ya teman-teman, karena ini nggak ada bunyi sama sekali ya. Berarti ini menandakan overload ini putus ya teman-teman ya. Nah itu ciri-cirinya overload yang rusak ya. Walaupun bodinya kelihatannya masih bagus, tapi kalau diukur seperti ini nggak ada bunyi, berarti overload ini sudah putus ya, udah rusak. Dan yang selanjutnya, nah ini masih bagus ya. Dan sekarang ini yang putus tadi, yang rusak, akan saya pisahkan ya. Ini yang rusak dan ini yang bagus ya teman-teman ya. Nah sekarang selanjutnya akan saya tes dengan menggunakan tes pen ya. Caranya teman-teman tinggal siapkan colokan seperti ini ya. Nih yang udah ada soketnya buat nanti ditancapkan ke sini ya. Tapi dengan satu syarat, Anda harus mencari dulu yang setrumnya ya, atau di tes pen yang nyala ya, seperti ini ya. Berarti ntar akan saya coba colokan seperti ini ya. Dan saya akan mencari mana yang ada setrumnya ya. Berarti ini kabel warna biru ya. Dan caranya sangat gampang banget. Nah, saya cabut dulu ya, takutnya nyetrum. Nah ini posisinya seperti ini. Kalian tinggal colokan saja ke sini. Ini seperti itu. Dan sekarang kita colokan ya. Nah, nyala kan? Kalau di sini diukur nyala, berarti overload ini masih keadaan terhubung ya, dan bisa digunakan di kompresor kulkas kalian ya. Nah, beda sama yang ini ya. Yang tadi kita ukur tidak bunyi ya. Coba akan saya ukur kembali yang tadi. Nah ini tidak bunyi ya teman-teman ya. Dan akan saya ukur yang ini. Nah tidak bunyi tuh. Dan sekarang akan saya mengukurnya dengan menggunakan listrik ya, atau menggunakan tes pen ya. Ini saya colokan. Dan ini akan saya colokan kembali ya, dengan posisi seperti tadi ya. Dan saya akan mengukurnya di sini. Nah, di sini tidak nyala ya, berarti kalau di sini nyala dan di sini tidak nyala, berarti keadaan overload ini sudah putus ya. Walaupun di sini kelihatannya masih mulus ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu teman-teman, cara cepat menentukan overload yang masih bagus atau sudah putus ya. Mungkin teman-teman bisa dicek dengan metode seperti saya. Jika menemukan menemukan kulkas dengan kendala lampu menyala tapi tidak dingin ya, kemungkinan kompresor tidak bunyi ya, atau mati ya. Kalian bisa cek antara overload dan
PTC seperti ini ya teman-teman ya. Jika kompresor Anda mengalami bunyi cetak cetek cetak cetek, nah itu kemungkinan besar overloadnya bagus tapi PTC-nya yang rusak ya. Soalnya kalau misalkan kompresor sudah dingin, otomatis si overload ini terhubung ya. Nah, kenapa bisa bunyi cetak-cetek? Soalnya antara running dan starting tidak bisa nyambung ya. Karena running dan starting itu dari running menghubungkan sementara ke starting supaya kompresor bisa hidup ya teman-teman. Kalau ininya pecah, otomatis si starting tidak bisa menghubungkan ke bagian running ya. Makanya kompresor kemungkinan bunyi di PTC-nya cetak cetek cetak cetek. Nah, bisa disebabkan dengan PTC ini yang rusak ya teman-teman. Ya mungkin segitu saja video dari saya. Semoga pembahasan saya ini bermanfaat buat teman-teman teknisi pemula semua ya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Share buat teman-teman. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.